Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang kasih Tuhan. Shalom. Ada sukacita hari ini. Amin. Biarlah saat ini kita mau bersyukur di hadapan Tuhan karena kasih dan kemurahan Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bertemu, bertatap muka. Kita boleh memuji, memuliakan Tuhan. Mari saudara-saudara, kita mau mengawali ibadah kita. Kita mau tunduk kepala, kita mau berdoa di hadapan Tuhan. Kita mau mengucap syukur. Terima kasih Tuhan buat kasih kemurahan-Mu yang luar biasa yang Kau berikan bagi kami. Kalau semua ini Tuhan bukan suatu kebetulan, tapi karena kebaikan-Mu Tuhan, Engkau menuntun setiap kami anak-anak-Mu berkumpul di tempat ini Bapa, membawa sukacita yang dari Engkau. Biarlah Tuhan pagi hari ini Engkau iring kami. Ibadah kami Tuhan pagi hari ini boleh menjadi ibadah yang indah, yang boleh menyenangkan hati-Mu. Dan Engkau menjamah setiap hati kami Bapa. Engkau memberkati kami. Engkau iring kami Tuhan, dari awal sampai pada akhirnya nanti. Biarlah tangan kasih-Mu, tangan kuasa-Mu boleh menjamah dan urapan-Mu turun atas setiap kami. Dan kami boleh merasakan hadirat-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Kami siap untuk menyembah-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara, saya rindu untuk bangkit berdiri. Berikan salam di kejauhan ya. Salam yang termanis dan terindah. Kita mau terbang bersama Raja Wali melintasi langit biru. Walaupun badai menerjang, kita akan terbang bersama Raja Wali di bawah kepak sayap. Haleluya. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berada
Jiwaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali, bagai raja wali, bagai raja wali, melintasi gunung tinggi, bagai raja wali, melintasi badan hidup, dibawa kepas sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Inilah musik memuji Tuhan. Alangkah indahnya hidup kita di saat kita berada di bawah naungan Tuhan. Bagaikan raja wali kita mau terbang tinggi melintasi, walaupun badai cobaan apapun kita mau berserah kepada Tuhan. Kita mau katakan sama-sama bagai raja wali. Bagai raja wali, melintasi gunung tinggi, bagai raja wali, melintasi badan hidup, dibawa kepas sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali, bagai raja wali, bagai raja wali, melintasi gunung tinggi, bagai raja wali, melintasi badai hidup, dibawa kepas sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali, melintasi langit biru, melintasi langit biru, bagaikan raja wali, melintasi langit biru, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Biarlah pagi hari ini kita mau merenungkan bahwa Tuhan Yesus tak akan pernah melupakan kita, tak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu menuntun setiap langkah kita. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu bagi kami. Kami tak akan menyerah, kami tak akan menyerah. Kami mau melihat mujizat-Mu. Haleluya Yesus, tak sekalipun melupakan. Sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Tak pernah sendiri, ku tak pernah sendiri.
hati kita sebagai ungkapan dan doa kita kepada Tuhan yang senantiasa menuntun setiap langkah kita, membimbing kita, memberikan penyertaan, dan Dia tak pernah meninggalkan kita sekalipun. Kita mau melihat mujizat Tuhan, dan Tuhan bekerja secara luar biasa. Haleluya Yesus. Kau tak tinggalkanku, ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat akan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Ku takkan pernah menyerah. Ku takkan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat akan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Ku takkan berhenti percaya. Mari sembah Dia. Setiap kami Bapa, pribadi lepas pribadinya. Biarlah Tuhan, haleluya Yesus, bersembah Kau Tuhan, bersembah Kau Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mengangkat kita, tangan kita, tanda kita berserah kepada Tuhan, tanda kita mau menyembah Tuhan, karena Allah yang layak kami tinggikan, Allah layak yang kami agungkan. Bahwasanya Tuhan Yesus, Engkau layak disembah. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan.
Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Mari kita sembah Tuhan kita yang selalu memberikan yang terbaik bagi umat kita. Jalan-jalannya, jalan terbaik bagi kita. Dia selalu menyegarkan kita setiap waktu. Kemuliaan bagi Tuhan kita yang dahsyat, yang heran, yang perkasa dalam kehidupan kita, saudara. Sungguh Tuhan, kami merasakan kebaikan Tuhan yang terus ada dalam langkah-langkah kami. Tuhan begitu setia, Tuhan begitu ajaib dalam langkah-langkah kami. Pagi ini Tuhan, kami terus mau memperbaharui hidup kami, memperbaharui pikiran kami. Kami mau dengarkan firman-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan, kami terus disegarkan oleh firman-Mu. Dan kami menjadi orang-orang yang berjalan dalam pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar Tuhan, kami mau duduk diam di kaki Tuhan. Kami mendengarkan firman. Berbicaralah Engkau Tuhan atas kami semua, karena kami siap untuk membentuk. Ampunkan dosa kami Tuhan, pakai hamba-Mu, dan pulang dari tempat ini Tuhan, kami menjadi orang yang diperbaharui dan diberkati, karena hidup kami terus berjalan dalam firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami naikkan doa ucap syukur kami. Bersama kita katakan, amin. Silakan duduk saudara. Shalom, diberkati Tuhan. Haleluya. Sungguh suatu hal yang luar biasa bila pagi ini kita boleh bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Ya. Saya tadi dari Solo jam 4 pagi. Ya, karena semalam saya harus mengikuti acara pembukaan STT. Ya, sebenarnya sudah dibuka 4 tahun yang lalu. Tapi karena perizinannya itu sebenarnya sudah awal itu sudah kita mengajukan, izin awal mula kita namanya adalah STT Pengharapan Indonesia. Tetapi karena untuk memperoleh izin itu sulit, maka STT-nya berubah namanya STT AAS. Semalam mau pulang jam 9 itu selesai, kok ngantuknya luar biasa, udah tidur dulu di Solo, dan akhirnya saya tidur di Solo sampai tadi jam 4 saya berangkat ke sini. Nah saudara, tadi saya lama di depan komputer, harus ngereset ulang saudara, harus nyetel ulang dari OBS live streaming yang ada. Ini memang belum streaming, tapi kita rekod karena masih ada komputer satu dengan komputer yang lainnya itu tidak bisa nyambung. Perlu di-restart, perlu di-reset, perlu disegarkan kembali. Nah pagi ini kita mau belajar bersama-sama kembali seorang yang namanya Musa. Setelah Tuhan itu mereset pikirannya, yang tadinya dia seorang yang takut, seorang yang melarikan diri, tapi begitu pikirannya ini direset oleh Tuhan, direstart oleh Tuhan, dihidupkan kembali oleh Tuhan, dihidupkan ulang, maka dia menjadi orang yang pemberani, saudara. Ini sesuatu yang luar biasa, dan anak-anak Tuhan semestinya mau direstart pikiran kita oleh Tuhan. Slide. Ya. Kita akan mulai, kita akan baca di dalam kitab Keluaran. Keluaran pasal yang ke-4, ayat yang ke-18. Ini adalah ayat yang menjadi pusat atau ayat mas kita. Firman Tuhan berkata demikian.
Lalu Musa kembali kepada mertuanya, Yitro, serta berkata kepadanya, izinkanlah kiranya aku kembali kepada saudara-saudaraku yang ada di Mesir untuk melihat apakah mereka masih hidup. Yitro berkata kepada Musa, pergilah dengan selamat. Sebelumnya kita akan baca satu ayat. Ada dua perbedaan yang menyolok di sana di dalam Keluaran pasal yang kedua, ayat yang ke-15. Firman Tuhan berkata, ketika Fir'aun mendengar tentang perkara itu, dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa. Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Fir'aun dan tiba di tanah Midian, lalu ia duduk di tepi sebuah sumur. Dua ayat ini memberikan gambaran sebelumnya seorang Musa ini lari karena mau dibunuh. Tapi setelah itu dia kembali ke Mesir, saudara. Kembali ke Mesir. Inilah yang terjadi dalam kehidupan namanya Musa. Kenapa Musa menjadi seorang yang memberani? Kita lihat. Setelah dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, pola pikirnya ini berubah. Ingat ketika berjumpa ya Tuhan dalam bentuk nyala api, Musa ini mengalami pola pemikiran yang berubah drastis. Kenapa bisa seperti itu? Pikirannya disetel ulang. Pikirannya direset ulang oleh Tuhan. Saudara, sebagai orang percaya, semestinya kita juga seperti itu. Tadi saya sampaikan, kalau HP ini sudah ngadat, saudara, sudah macet, HP, tablet, smartphone, ya, PC, komputer, kalau sudah hang namanya, itu perlu dihidupkan ulang. Agar apa? Perlu direset, ya, perlu direset, restart. Ya. Agar apa? Normal kembali, bisa jalan kembali. Dalam kehidupan orang pun semestinya seperti itu. Ketika pikiran kita ini sudah penuh, ketika kita ini sudah banyak masalah, yang kita butuhkan ini satu. Kita setel ulang pikiran kita. Kita reset pikiran kita. Kita lakukan kembali penyegaran pikiran kita. Saudara, hidup kita ini sama. Tadi saya sampaikan, Musa membunuh serdadu Mesir. Minggu kemarin telah kita bahas di sana. Lalu melarikan diri, pikirannya jadi ruwet, takut. Wah, nanti kalau saya dibunuh bagaimana? Kalau nanti saya ini dianiaya bagaimana? Terus pikiran itu menghantui. Maka dia melarikan diri. Ini berbicara pola pikir. Pola pikir Bapak Ibu Saudara. Pola pikir, kembali pada pola pikir. Maka ketika Tuhan menampakkan diri kepada Musa, disinilah Tuhan sebenarnya sedang menyetel ulang pikiran daripada Musa. Pikiran ini pusat dari segala sesuatu. Kalau kita tidak setel setiap saat, kalau tidak kita reset setiap saat, bisa gila kita. Masalah semakin banyak, persoalan semakin banyak. Saudara, kalau tidak mereset pikirannya, saya yakin orang ini bisa gila, bisa stres, bisa melakukan segala cara yang tidak benar. Saudara, kita butuh mereset pikiran kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Agar apa? Normal kembali. Musa direset oleh Tuhan, pikirannya direstart kembali oleh Tuhan, pikirannya disetel oleh Tuhan, maka dia kembali normal. Oh, panggilanku adalah menyelamatkan umat Israel, membebaskan umat Israel. Kenapa disetel ulang?
Disetel ulang. Kita butuh yang namanya pikiran kita ini disetel ulang oleh Tuhan. Saudara, kenapa sih pikiran kita ini harus disetel ulang? Yang pertama, pikiran kita ini agar tetap fresh atau segar. Kalau kita sudah ruwet pikiran kita karena apa? Masalah. Karena masalah. Karena tekanan orang lain. Saudara, semuanya memiliki tekanan di sini, tidak ada yang memiliki tekanan. Semua memiliki persoalan. Semua dalam kesulitan. Ini yang menjadikan pikiran ini ruwet. Apa yang jadi? Macet. Orang jarang datang ke gereja, orang jarang datang menyembah Tuhan, orang jarang memuji dan memuliakan Tuhan, gara-gara satu. Persoalan mesti banyak. Persoalannya apa? Mungkin persoalan pribadi dan keluarganya. Mungkin persoalan antar personal di dalam gereja. Mungkin persoalannya persoalan pekerjaan. Sehingga apa? Dengan adanya persoalan ini, saudara, pikirannya jadi macet untuk datang kepada Tuhan. Kita perlu di-restart oleh Tuhan, pikiran kita perlu di-reset oleh Tuhan. Pikiran kita perlu disetel kembali oleh Tuhan. Tergantung kita mau di-setel atau tidak. Yang menjadi persoalan kita ini tidak mau di-setel kembali oleh Tuhan. Kita tetap jalan apa adanya. Ketika tekanan itu berat, ketika masalah itu besar, sehingga apa kita merasa tertekan di sana, kita jadi ruwet. Kembali kita datang pada Tuhan juga susah. Tidak mau datang lagi pada Tuhan lah. Saudara, disinilah kita betul mereset pikiran kita, menyetel pikiran kita kembali pada Tuhan. Ada dua sisi, dalam pikiran kita ini peperangan terus, saudara. Dalam pikiran kita ini peperangan terus. Kadangkala kita berpikir, wah aku enggak takut nih, masalah biasa. Saudara, nanti kita akan melihat belakang, sedikit belajar mengenai psikologi. Ya. Ketika kita ada dalam tekanan, ketika kita dalam kesulitan yang sering terjadi, kita ini ruwet pikiran kita tidak bisa move on di sana kalau bahasanya anak muda, sehingga kita diam di tempat, bahkan iman kita ini stuck, iman kita ini tidak bisa bergerak, Bapak Ibu Saudara. Nah, inilah yang dibutuhkan. Kita perlu disetel ulang oleh Tuhan. Saudara, pikiran kita ini ajang peperangan. Pikiran kita ini ajang peperangan. Lihat, satu iblis selalu menghantui di sana. Ada yang mau bacakan? Efesus 6 ayat 12. Ini firman Tuhan yang sebenarnya sudah sering kita dengar. Nah, ini ajang peperangan, saudara. Tetapi kita lihat, semestinya pikiran kita ini disetel oleh dengan siapa, sesuai dengan kehendak siapa. Ada yang mau bacakan? Efesus 6 ayat 12. Lihat, peperangan kita kalau kelihatan enak. Tapi ini loh saudara, di sini ketakutan, ancaman. Wah masalahmu nggak mungkin kamu bisa berhasil, nggak mungkin kamu bisa menyelesaikan masalahmu, nggak mungkin saudara. Itu pikirannya iblis. Wah wong kuwi nakalan, wong kuwi pokoke kaya ngono kuwi. Itu pikiran iblis. Tapi kita lihat, orang percaya itu harus memiliki pikiran sebagaimana pikiran Kristus. Maka ketika kita dihadapkan persoalan yang sering terjadi, iblis menguasai pikiran kita. Iblis memutarbalikkan fakta di dalam pikiran kita. Maka kita butuh setel kembali itu dan membiarkan Tuhan menyetel ulang.
kita butuh nyetel, Tuhan biarkan Tuhan menyetel. Ingat, ini ada dua hal. Jadi ketika kita berdoa, kita ini menyampaikan unek-unek kita, tapi kita pun juga harus mendengarkan suara Tuhan. Ingat itu, bahwa di dalam, nanti kalau Bapak Ibu Saudara baca di dalam sana, saya membaca di dalam ayat yang ke 5b saja, 2 Korintus 10 ayat 5b, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Menaklukkannya kepada Kristus. Pikiran kita ini kita letakkan sebagaimana Kristus, pikiran Kristus itu. Kita mau disetel, kalau orang yang sekeras itu saja bisa disetel oleh Tuhan. Kita yang sudah percaya, saya yakin jauh bisa disetel oleh Tuhan, amin. Yang dibutuhkan hanya kelembutan hati kita. Kita tidak egois. Kita tidak mementingkan diri sebagaimana Kristus tidak mementingkan diri. Kalau kita sudah disetel pikiran kita, tidak egois, orang lain mau berlaku apapun, kita tetap seger pikiran kita. Tidak pernah berpikir neko-neko, tidak berpikir aneh-aneh, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita ini melihat butuh suatu pengorbanan dalam pelayanan, kita menyediakan diri untuk memberikan berkorban untuk pelayanan itu. Di wabah pandemi, kita harus mendirikan STT. Dalam durasi yang cepat kita harus mendirikan, karena ada deadline Dikti dan Bimas Kristen. Ini kayak ceritanya bangun STT ini kayak bangun Candi Prambanan Roro Jonggrang itu, saudara. Dalam waktu 6 bulan sudah jadi. Luar biasa. Dan berkat kemurahan Tuhan, Pastor Jang sampaikan semalam, ini bukan karena kuat gagah kita, ini karena kemurahan Tuhan. Banyak orang-orang yang mau berkorban memberi diri di sana. Bukan kepentingan kita sendiri, bukan mementingkan diri kita, tapi coba lihat, pekerjaan-pekerjaan Tuhan dibutuhkan orang-orang yang rela berkorban. Bukan hanya sekedar berkorban finansial, berkorban waktu, berkorban tenaga, lebih-lebih berkorban perasaan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Kalau kita ini sebagai anak Tuhan sudah menyetel ulang pikiran kita, saya yakin kerelaan berkorban perasaan ini, saya yakin ada dan mau melakukannya. Apa sih contohnya? Orang lain mungkin bertingkah aneh-aneh terhadap diri kita. Mungkin menyakiti kita, menekan kita, memberikan ancaman pada kita. Tapi karena pikiran kita sudah setel sebagaimana pikiran Kristus, aku mau berkorban, maka diabaikan semua itu. Kamu mau ngomong apa, terserah. Karena pikirannya pikiran Kristus. Justru Kristus berbicara ketika dia disalibkan, ampuni mereka karena mereka tidak bersalah kepadaku. Disetel pikirannya, saudara. Kalau dalam hati kita ini masih ada dendam dan tidak mau berkorban untuk merelakan hati kita, ini harus hati-hati. Harus disetel ulang. Pikiran Tuhan ini untuk melayani, bukan untuk dilayani. Bapak Ibu Saudara, kita datang ke gereja ini melayani, bukan dilayani. Sekali lagi, kita bersyukur bisa beribadah. Hatinya hati melayani, bukan hati ingin dilayani. Kristus, ingat, aku datang untuk melayani, kata Tuhan Yesus, bukan untuk dilayani. Kalau pikiran kita ini kita sudah setel sebagaimana pikiran Kristus, maka yang terjadi kita
mau dan hanya mau melayani. Saudara, melayani ini butuhkan tantangan, butuh namanya kerendahan hati, dibutuhkan namanya pengorbanan tadi, kerendahan hati. Orang melayani itu dibutuhkan kerendahan hati. Kalau kita ini tidak memiliki kerendahan hati untuk melayani, susah. Ada saja masalahnya, ada saja persoalannya. Tetapi orang yang melayani pasti merendahkan hati. Aku sudah merendahkan hati. Saudara, coba cermati, apakah benar kita merendahkan hati? Kalau kita masih memiliki konsep, lah aku hanya ingin dilayani. Saudara, kita harus reset ulang itu. Musa melarikan diri karena dia memiliki konsep itu. Ketika dia direset ulang oleh Tuhan, maka dia mau kembali dan melayani. Pola pikir ini harus kita rubah dan kita setel ulang. Yang kedua yang bisa kita pelajari Bapak Ibu Saudara, kenapa kita harus mereset ulang pola pikir kita? Karena pola pikir menentukan masa depan kita. Pola pikir kita inilah yang menentukan masa depan kita. Pola pikir Musa ketika melarikan diri, wah ya nggak mungkin. Tetapi ketika dia direset ulang oleh Tuhan, maka masa depan bangsa Israel ini terjamin dan dia terbebas dari perbudakan. Coba bayangkan kalau Musa ini ketika berjumpa dengan Tuhan, dia tetap mengeraskan hatinya dan dia tidak mau disetel kembali pikirannya dan kembali ke Mesir. Maka bangsa Israel ini tidak akan pernah keluar dari perbudakan. Namun ketika Musa ini mau direset dan mereset pikirannya ulang kembali, maka bangsa Israel bisa sampai tanah perjanjian itu. Menjadi perenungan bagi kita. Ternyata pola pikir sangat menentukan masa depan kita. Pola pikir yang positif menentukan masa depan kita yang positif. Pola pikir kita yang negatif, jaminannya juga masa depannya bisa negatif. Tadi saya sampaikan, kita mau belajar sedikit mengenai psikologi. Pola pikir ini ada dua, sebenarnya ada tiga. Ada middle alam bawah, perantara antara sadar dan bawah sadar. Pikiran itu ada namanya pikiran sadar, menerima sebuah informasi, melakukan menganalisa, berpikir dan sesuatu yang dengan sadar. Ya. Ini berbicara mengenai logika. Ini alam sadar. Alam bawah sadarnya bagaimana? Keadaan di mana semua informasi disimpan menjadi program. Ini alam bawah sadar. Menjadi program dalam pikiran, ya, dan akhirnya menjadi sebuah belief atau keyakinan dalam kehidupan kita. Ya, di sana bicara apa? Yang menentukan apa? Nilai kehidupan kita, skill keahlian kita, semuanya sebenarnya terprogram di dalam alam bawah sadar kita. Kelihatan nggak ya? Ini ada garis merah. Sebenarnya ini kemarin karena saya buatnya PPT ini dari HP, maka ini tidak bisa saya transparansi. Kotak yang besar ini adalah kotak yang sebenarnya jauh lebih besar daripada kotak yang di atas. Sadar ini adalah nalar atau logika. Bawah sadar ini itu ada ego, ada ide, ada super ego. Ini adanya di mana? Suatu saat nanti kita akan jelaskan di sini. Ini adanya di roh atau hati kita. Contohnya gimana sih, Pastor? Gitu ya. Secara tidak sadar kita ini ngomong, aku tidak takut. Tapi sebenarnya di dalam alam bawah sadar kita, wah nanti ada
Nggak bisa loh, kamu mesti tahu. Di dalam alam sadar kita, intinya kita ini takut. Nah, inilah yang menentukan. Alam bawah sadar ini adalah program di dalam pikiran kita yang akan terwujud dalam tindak laku kita. Kapan terwujudnya? Dalam keadaan normal biasa-biasa saja. Orangnya apian. Tapi begitu tekanannya berat, tekanannya luar biasa, program yang ada dalam diri kita ini, kalau programnya itu sakit hati terus, saudara, dalam hati, dalam alam sadar, alam bawah sadar kita sudah diprogram, wong kuwi wanyel ke, wong kuwi itu wanyel, wong itu jengkel ke. Saudara, pada saat ketemu biasa normal enggak masalah. Tapi ketika ada sebuah distorsi, ketika sebuah ada tekanan, di situ akan muncul, kita asli nih. Ini yang namanya alam bawah sadar. Kadang ya itu bisa ditutup-tutupi, tapi itulah yang menentukan masa depanmu. Ingat itu saudara. Alam bawah sadar ini menguasai hampir 88% dari masa depan kita. Ini penelitian, sejak tahun 40-an itu penelitian sudah ada. 12% itu yang permukaan, yang kelihatan saja. Ya, enggih, saudara. Yang di bawah sadar ini, yang tidak kelihatan ini, saudara, yang 88%. Wah, ini ngeri, saudara. Maka kita ini harus reset. Yang direset adalah roh kita atau hati kita ini, Bapak Ibu Saudara. Kalau yang kelihatan normatif, saudara. Tetapi yang terpenting adalah nurani kita. Karena disitulah sebenarnya alam bawah sadar atau roh kita inilah yang menentukan masa depan kita. Kalau roh kita ini tidak kita setel, saudara, akan hancurlah semuanya kehidupan kita. Sebenarnya disetel bagaimana? Setel sesuai firman Tuhan. Stop di situ. Kalau pikiran kita tidak kita setel, di dalam roh kita tidak kita setel, ya ini rohani, jadi pikiran berbicara mengenai pikiran roh, itu tidak kita setel, yang nanti ditutup-tutupi, saudara, suatu saat akan kelihatan. Suatu saat akan kelihatan. Dan itu, saudara, yang akan menghancurkan kita. Tadi saya sebutkan, hanya 12% alam. Nalar kita, sekali lagi, nalar kita ini menentukan masa depan kita itu hanya 12%. Selebihnya, saudara, yang tersimpan dalam hati kita ini memiliki power, kekuatan yang dahsyatnya luar biasa, yaitu 88% yang menentukan masa depan kita. Kita pilih mana? Mengelola yang hanya kelihatan saja, casingnya saja, ataukah alam bawah sadar kita? Alam bawah sadar ini apa sih sebenarnya? Tadi, roh kita, hati kita. Karena pikiran kita, nalar kita, ini mudah dikuasai oleh iblis. Tapi ketika roh kita ini kuat, roh yang ada dalam diri kita, yaitu roh yang dikuasai oleh roh Tuhan, ini akan memberikan kekuatan yang dahsyat dalam kehidupan kita. Mau enggak ini? Ini ayat kuncinya. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu baik-baik, sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Ini terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Inilah yang sebenarnya Tuhan mau, bahwa pola pikir di dalam roh kita ini harus sesuai firman Tuhan. Yang terus harus diperbaharui, yang terus harus
riset yang harus terus disetel sesuai dengan firman Tuhan. Nah, caranya gimana? Kalau ingin masa depan kita ini berhasil, masa depan kita ini sukses, jangan pernah namanya tinggalkan firman Tuhan sedetik pun. Biarkan hidup kita ini dikuasai oleh firman Tuhan. Dengan pondasi firman Tuhan ini, kita bisa menjadi kuat. Masalah datang, persoalan datang, tapi janji Tuhan di dalam firman Tuhan begitu luar biasa dan dahsyat. Rohnya, saudara. Membangun roh ini hanya dengan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kenapa? Seorang Yosua dikuatkan begitu luar biasa. Tetapi renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam, maka engkau akan beruntung. Saudara, kita butuh namanya firman Tuhan. Makanan kita bukan hanya makanan secara jasmani, makanan yang kelihatan, Bapak Ibu Saudara. Kita ini butuh makanan rohani. Makanan rohani kita ini hanya firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Di situ akan memberikan spirit, di situ akan memberikan kekuatan. Di situ akan memberikan inspirasi-inspirasi yang dahsyat dalam kehidupan kita. Maka saya mendorong Bapak Ibu Saudara, baca firman Tuhan setiap hari. Renungkan firman Tuhan setiap hari. Amin. Katakan kanan kiri walaupun berjauhan, baca firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan, sekali lagi. Wah, aku baca firman Tuhan, gak mudeng. Saudara jangan berpikir, oh Tuhan pasti akan berikan inspirasi. Suatu saat firman itu akan berikan kekuatan pada kita. Ayat yang selalu saya pegang hingga detik ini dan memberikan kekuatan pada saya, dan saya menjadi hamba Tuhan. Di dalam Mazmur, sekalipun ayah dan ibuku meninggalkan aku, tetapi Tuhan menyambut aku. Ayat itu pertama kali saya dengar dari seorang hamba Tuhan di Salatiga. Ketika saya mendapatkan distorsi, ketika saya mendapatkan tekanan dan saya harus pergi dari rumah waktu itu, ayat itu terngiang-ngiang dalam pikiran saya, pikiran roh saya, dan itu memberikan spirit dan kekuatan yang dahsyat dalam kehidupan kita, dalam kehidupan saya secara pribadi. Sekalipun ayah dan ibu meninggalkan aku, tetapi Tuhan menyambut aku, kata firman Tuhan. Dahsyat. Maukah kita ini mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan itu? Banyak di antara kita, saudara, banyak di antara kita yang merenungkan firman Tuhan itu hanya merenungkan saja, tapi tidak melakukan. Namanya merenungkan itu kata aktif, verb, kata kerja. Namanya kata kerja itu bertindak, melakukan. Jadi bukan hanya baca, wah harus baca firman Tuhan, bukan. Tetapi kita menjadi pelaku firman Tuhan. Membangun saat teduh dengan Tuhan. Maaf saudara, Kamis kemarin memang saya tidak memberikan woro-woro. Ayo care gitu. Enggak. Oh, care-nya ditiadakan. Enggak. Saya rindu ada care. Tapi saya rindu Bapak Ibu Saudara lebih daripada care. Saudara membangun hubungan intim dengan Tuhan. Fellowship dengan saudara memang menguatkan. Kamis saya berharap ya kita siapkan nanti care-nya offline. Offline tahu Bapak Ibu Saudara? Langsung, kita akan langsung di gereja, nanti kita akan tata kursinya memutar lebih dengan jarak ya. Kita punya UV, jadi kemarin saya memang beli UV 2, jadi habis ibadah atau kita mau ibadah, UV itu dihidupkan 15-30 menit. Kalau saudara setelah dipasang begitu ya pojok sana pojok sini itu areanya karena 14
meter persegi setiap lampu itu. Kalau dihidupkan, kalau mulai 5 menit gitu, ambune itu saudara di sini tuh amisnya luar biasa. Kok bisa amis gitu saudara? Ingat, di sekitar kita ini banyak virus, banyak bakteri, banyak hal yang tidak kelihatan. Itu isinya adalah protein. Protein ketika kena UV ozon itu dia akan meleleh. Melelehnya bagaimana? Ya tadi, Bapak Ibu Saudara, namanya protein kayak daging. Kalau proteinnya, kandungannya protein itu semakin tinggi, itu mesti amisnya semakin kuat gitu. Nah itu juga sama, maka itu hancur. Dengan hancurnya itu ketika ada ozonisasi, ketika ada terserang oleh UV, maka menjadi amis gitu. Maka jangan takut saudara, besok Kamis kita akan offline ibadah kita, ibadah care kita. Kita akan care bersama-sama, kita akan muji Tuhan bersama-sama. Yuk luangkan waktu. Karena ketika kita membangun hubungan dengan intim dengan Tuhan, ternyata di situ membangun roh kita, yang artinya roh kita adalah pikiran alam di bawah sadar kita. Alam bawah sadar kita ini yang terbangun, rohani kita ini terbangun, dan itulah 88% menentukan masa depan kita. Itu harus direset ulang. Dan harus direset ulang. Ketika ada rasa benci dalam kehidupan kita, harus direset ulang ini bencian ini. Karena kebencian menghancurkan kita, menghancurkan masa depan kita. Ketika ada amarah, ketika ada iri, ketika ada dengki, ketika ada hal-hal hidup kedagingan sesuai iblis kerjakan di sana, itu harus direset ulang. Biarkan Tuhan yang bekerja menguasai roh dan pikiran kita. Maka disitulah masa depan kita, masa depan yang penuh dengan keberhasilan. Amin Bapak Ibu Saudara, amin. Mau mereset ulang pikiran kita, terutama pikiran alam bawah sadar kita, roh kita, hati kita ini, karena disitulah menentukan masa depan kita. Renungkan ini saudara. Nah ini saudara, akhirnya reset pikiran sesuai pikiran Kristus atau roh, agar pikiran kita selalu segar dengan berpikir jernih, karena pola pikir menentukan masa depan kita. Tuhan berkati saudara. Tutup Alkitab saudara, kita mau saat dulu bersama-sama. Haleluya. 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 Ku sembah Engkau Tuhan, ku tinggikan nama-Mu, karena Engkau adalah Allah yang mau merubah roh kami menjadi kuat, mengubah alam sadar kami, pikiran alam sadar kami ini, bawah sadar kami ini menjadi bawah sadar yang sesuai dengan roh Tuhan. Maka ku sembah Engkau, ku tinggikan nama-Mu yang memberikan kekuatan dalam hidup kami. Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Bersama-sama kita katakan, sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. oleh karena kemurahan Tuhan, Kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini.
Kadangkala kita ini mengeraskan hati, sehingga Tuhan tidak menyegarkan pikiran kita kembali. Pikiran kita masih ruwet, pola pikir kita masih pola pikir dunia, yaitu pola pikir iblis. Namun pagi ini kita diingatkan oleh Tuhan, ketika Musa pola pikirnya pola pikir dunia, ada ketakutan di sana, dia melarikan diri dari Tuhan, melarikan diri dari tugas panggilan utamanya untuk menyelamatkan umat Israel. Namun ketika Tuhan datang berjumpa dengan Musa, pikiran Musa ini kembali segar. Dia ubah pola pikirnya. Dia kembali ke Mesir dengan segala resiko yang ada. Dia menjadi pemberani. Karena rohnya dibangun, hati nuraninya dibangun, sesuai dengan firman yang telah didengarnya dari Tuhan. Saudara, kalau saudara ingin berhasil dalam kehidupan saudara, kalau saudara ingin sukses dalam kehidupan saudara, saudara butuh menyetel ulang pikiran saudara, baik pikiran sadar saudara dan pikiran bawah sadar saudara, yaitu roh saudara. Pikiran bawah sadar, yaitu nurani kita, roh kita, menentukan 88% masa depan kita. Maukah saudara mengubah pola pikir alam bawah saudara, yaitu roh saudara, sesuai dengan firman Tuhan? Karena firman Tuhan jelas berkata, orang yang beruntung adalah orang yang merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Orang yang berhasil adalah orang yang merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Musa berhasil membawa keluar bangsa Israel dari perbudakan di Mesir karena dia mau membangun rohnya sesuai firman. Saudara, pagi ini menjadi tantangan buat kita sekali, menjadi perenungan buat kita. Bila kita menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka kita membiarkan Tuhan menyetel ulang roh kita, menyetel ulang pikiran sadar kita. Ku sembah Engkau Tuhan. Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Sekali lagi dengan iman. Ku sembah Kau Tuhan, ku sebagai doamu di hadapan Tuhan. Ketika engkau menyembah Tuhan, maka saudara sekalian menyediakan diri, disetel ulang, direset ulang oleh Tuhan, sehingga setiap kehidupan kita ini berjalan sesuai kehendak dan rencana Tuhan. Kita mau banyak persoalan, namun percayalah, ketika menyembah dan kita menyediakan diri, disembah Tuhan kita ini dengan maha tinggi. Ketika Tuhan disembah dengan maha tinggi, maka kita ini menyediakan diri kita untuk direset oleh Tuhan. Pikiran kita dirubah kembali sebagaimana tugas panggilan kita masing-masing, entah di dalam keluarga kita, entah itu di pekerjaan kita, entah itu di gereja ini. Saudara akan dipakai
syafaat kita. Saya beri kesempatan Bapak Ibu Saudara berdoa sekali kepada Tuhan. Katakan dalam hatimu, ini aku Tuhan, ini hatiku, ini pikiranku. Aku mau disetel ulang oleh Engkau, karena aku mau menjadi orang yang berhasil. Katakan itu dalam hatimu, katakan itu kepada Tuhan. Berhasil di dalam Tuhan, berhasil di dalam Tuhan. Saat ini saudara memiliki masalah, saat ini saudara memiliki persoalan, saudara terasa tertekan saat ini, saudara dalam kesulitan saat ini. Sediakan dirimu, sediakan rohmu, sediakan pikiranmu disetel ulang oleh Tuhan. Biarkan inspirasi Tuhan itu memenuhi hidupmu, memenuhi pikiran rohmu, sehingga engkau menjadi orang yang berjalan dalam kehendak dan rencana. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami belajar bagaimana kami harus menyelaraskan pikiran kami dengan pikiran Tuhan. Menyelaraskan ulang pikiran kami dengan pikiran Tuhan, agar kami menjadi orang yang berhasil di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi ini buat segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Berkati Bapak anak-anakmu yang hadir pagi ini. Kemurahan kebaikan Tuhan nyatakan. Keajaiban Tuhan berikan. Sakit sembuhan di dalam nama Yesus. Yang mengalami kelemahan iman Engkau bangkitkan dan semangatkan kembali. Yang mengalami persoalan, Tuhan cari solusi yang terbaik atas anak-anakmu. Yang ada dalam kesulitan-kesulitan, Tuhan ahlinya membuka jalan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi ini buat segala kebaikan dan kemurahan. Berkati saudara kami yang tidak bersama dengan kami, dimanapun mereka berada, sebagaimana Tuhan memberkati kami. Berkati negeri ini, pemimpin-pemimpin negeri ini Tuhan, sehingga Bapa, wabah pandemi ini mendapatkan penanganan yang terbaik. Berikan kesehatan yang terbaik, hikmat akal budi atas pemimpin negeri ini, mulai dari presiden, gubernur, bupati, wali kota Tuhan. Demikian juga camat, lurah, bahkan sampai tingkat RW dan RT. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat segala kemurahan dan kebaikan Tuhan yang terus terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Masih dalam sikap doa kita akan masuk dalam meja perjamuan kudus Tuhan. Perjamuan kudus ini diperuntukkan bagi kita yang mengaku dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Terimalah roti lambang daripada tubuh Kristus. Terimalah anggur lambang darah Kristus. Kita memperingati perjamuan kudus Tuhan pagi ini agar kita disegarkan kembali bahwa keselamatan itu datangnya hanya melalui Yesus, hanya melalui pengorbanan tubuh dan darahnya, bukan karena kebaikan kita. Maka pagi ini pula kita disegarkan pikiran kita, agar kita kembali menyetel ulang pikiran kita, agar pikiran kita ini tetap segar dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan, agar kita terus hidup di dalam pimpinan firman Tuhan. Kita terus mendengarkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Saudara, persoalan boleh ada, masalah boleh ada, pergumulan boleh ada, ketakutan boleh ada, namun jaminan yang besar dari Yesus ada buat kita semua. Dia membebaskan semua itu
ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan membiarkan pikiran kita, hati kita dikuasai oleh Tuhan Kristus. Yesus Kristus Tuhan. Sebelum masuk meja perjamuan kudus Tuhan, sekali lagi kesempatan Bapak Ibu Saudara untuk berdoa kepada Tuhan. Ada satu cita-cita, ada satu angan-angan, ada satu harapan dari Bapak Ibu Saudara. Doakan pada Tuhan. Ini Tuhan kerinduan. Bila Bapak Ibu Saudara selesai berdoa, dipersilakan bangkit berdiri dari tempat duduk saudara. Kita akan hormati perjamuan kudus Tuhan pagi ini. Kita akan angkat roti di tangan kanan kita tinggi. Kekasih Tuhan, roti ini adalah lambang daripada tubuh Kristus. Tubuh yang digoyahkan, yang menebus dosa pelanggaran kita. Tuhan Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi banyak orang. Kita percaya hanya melalui pengorbanan tubuh Kristus kita ditebus dosa-dosa kita. Dengan penuh percaya kita makan bersama-sama roti lambang tubuh Kristus sambil berkata, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan angkat cawan anggur kita tinggi-tinggi. Saudara yang dikasihi Tuhan, anggur ini lambang dari darah Kristus yang dicurahkan bagi kita sekalian. Melalui pengorbanan darah Kristus kita dibasuh dosa-dosa kita. Semerah kain kesumba dijadikannya putih seputih bulu domba. Kita mempercaya itu. Dan Tuhan Yesus berkata, inilah cawan yang dimentaraikan oleh darahku sendiri. Perbuatlah itu sebagai peringatan akan aku. Dengan penuh percaya, kita minum bersama-sama anggur lambang darah Kristus yang telah mengkuduskan, membasuh dosa-dosa kita. Sambil berkata, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur di hadapan Allah Tuhan kita. Terima kasih. Terima kasih buat perjamuan yang kau berikan bagi kami semua. Kebaikan Tuhan nyatakan atas kami. Kami bersyukur. Dan biarlah Tuhan melalui peringatan perjamuan kudus pagi ini menjadikan kami memiliki pikiran yang baru, roh yang baru di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Ampunkan dosa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami naikkan doa, ucap syukur kami. Amin. Silakan duduk saudara. Bapak Ibu Saudara, minggu ini ada yang berulang tahun. Yang berulang tahun siapa ya? Oke. Ibu Lani dan Ibu Kurnia bisa maju ke depan. Ya, kita akan doakan bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Ya. Dengan jaga jarak, jangan mepet-mepet gitu ya.
Oke, saudara, kita akan berdoa bersama-sama. Mohon Bapak Ibu Saudara bangkit diri sekali lagi. Kita akan berdoa buat Bulani dan Bu Kurnia. Angkat tangan saudara dan tumpangkan tangan saudara bagi mereka berdua. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu bagi saudara kami yang berulang tahun pada minggu ini. Buat Ibu Lani, demikian juga Bu Kurnia. Kami percaya Bapa, Engkau memberkati saudara kami ini dengan kesehatan yang terbaik, dengan penjagaan yang terbaik. Lebih dari itu Tuhan, setiap pergumulan-pergumulan yang terjadi, Tuhan campur tangan, Tuhan buka jalan, Tuhan sertai, sehingga Bapa, kehidupan mereka adalah sukacita dan damai sejahtera yang datangnya dari Engkau. Jadikan berkat dimanapun anak-anak-Mu ini berada, baik Bulani maupun Bu Kurnia, selalu ada dalam kasih dan kemurahan Tuhan, dan berkat Tuhan dinyatakan. Segala pergumulan, sekali lagi Tuhan akan carikan solusi yang terbaik. Kami percaya damai sejahtera, kemurahan, perkenanan Tuhan nyatakan kepada Bulani dan Bu Kurnia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau memberkati Bulani dan Bu Kurnia. Amin. Tuhan berkati, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, pagi hari ini kita sudah diberkati dengan berkat firman Tuhan. Mari saudara kita mempersiapkan untuk persembahan kita. Kita mau sekali lagi itu tunduk kepala di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat berkat firman-Mu pagi hari ini yang boleh menyenangkan dan menyegarkan hati kami. Kalau sebentar kami memberikan persembahan, kiranya Kau memberkati setiap kami anak-anak-Mu yang memberikan. Setiap tangan-tangan yang terulur, besar kecil pemberian kami Tuhan, Engkau sendiri yang akan balas berlipat kali ganda. Engkau memberkati hamba-Mu, pengelola keuangan Tuhan. Kiranya hikmat akal budi Engkau nyatakan bagi hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Mari kita memujikan di bawah kepak sayap. Aku
di badai hidup, di bawah gempar sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja melintasi langit biru, melintasi langit biru, bagaikan raja. Sekali lagi dengan iman, kita melintasi persoalan kita, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Kemuliaan bagi Tuhan kita yang luar biasa. Mari kita tengadahkan tangan kita dan kita terima berkat dari Tuhan. Kekasih Tuhan, pulanglah Engkau dengan membawa berkat yang dinyatakan di dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dalam nama Roh Kudus, dan diberkatilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. amin, amin, Pekerjaanmu, amin, rumah tanggamu, masa depanmu, kesehatanmu Amin. selalu ada dalam perkenanan Tuhan yang terbaik. Dari sekarang Tuhan hadir kedua kalinya. Amin. Dan Roh Kudus ketiganya kuasa di tangannya, Allah dahsyat Maha Kuasa. Kemuliaan buat Tuhan. Ibadah selesai.